Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin membawakan video tentang studi kasus sistem pemantauan suhu ruang server dan kontrol pendingin otomatis. Perkenalkan, nama saya Farul Alam Sanudin dan rekan saya di sebelah dan sebelahnya lagi dan sebelahnya Dan lagi. saya Mirza Khalifah. Baik, kita akan membawakan tentang paradigma arsitektur IoT berbasis edge computing dan identifikasi kriptografis. Di sini bisa kita lihat ada gambar di sini tentang pembahasan tingkat panas kritis zona rawan termal. Nah, di slide selanjutnya ini ada keterlambatan waktu respon sama dengan kerusakan perangkat keras. Saat itu ada keterbatasan konvensional. Pemantauan suhu secara konvensional tidak lagi memadai untuk fasilitas operasional yang kritis, dengan ancaman utama yaitu fluktuasi panas ekstrim berpotensi memicu kegagalan perangkat keras atau hardware failure. Kebutuhan arsitektural menuntut adanya sistem otomatis yang terdesentralisasi, bukan sekedar sistem pemantauan pasif. Dua, di sini kita bisa lihat ada pemetaan arsitektur end-to-end dengan 5 lapisan kritis. Dengan layer 1 itu perception atau things atau device, menyentuh lingkungan fisik, sensor atau kelembapan, dan aktuator. Layer 2, network atau connectivity, transportasi data, latensi rendah via Ethernet atau Wi-Fi. 3, layer gateway atau edge, fokus kritis, tempat penegakan aturan lokal dan agregisasi data. Layer 4, platform atau cloud, pengumpulan telemetri global atau ignition, penyimpanan historis, dan perizinan terpusat. 5, layer 5, bisnis atau application. Di sini membahas tentang antarmuka operator, dashboard, visual, dan alarm KPI. Itulah tadi penjelasan singkat tentang pemetaan arsitektur end-to-end dengan 5 lapisan kritis. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudara saya, Alkiran. Dipersilakan. Lapisan. Ya. Selanjutnya di sini ada lapisan 1 dan 2, menjembatani dunia fisik dan layanan digital. Di sini ada perception layer, sensor membaca variabel fisik diproses oleh microcontroller atau MCU. Dan ada network layer menggunakan seperti infrastruktur mapan, internet atau Wi-Fi dengan protokol pesan yang ringan dan persisten seperti MQTT untuk memastikan aliran interupsi berlatensi rendah. Dan di sini ada aktuator relay pintar untuk mengeksekusi kontrol fisik, memutus atau menyambungkan arus listrik ke unit pendingin AC. Dan di sini ada lapisan 4 dan 5, analisis global dan intelijensi operasional. Seperti kita lihat di sini ada visualisasi web antar muka yang memberikan visualisasi dashboard bagi operator, dan alarm KPI peringatan otomatis aktif ketika batas kritis seperti suhu maksimum dilewati. Dan di bawah sini ada 3 beberapa seperti arsitektur beralih dari komunikasi transport ke fungsi analisis global, dan pengisian dan storage mengumpulkan seluruh telemetri dan menyimpan data storage, serta manajemen terpusat mengelola perizinan perangkat secara sentral. Selanjutnya dibacakan oleh saudara Akil. Silakan. Ya, di sini saya kembalikan. Sini ada dilema arsitektural atau keputusan lokal versus keputusan global. Pertanyaan esensial, di mana keputusan untuk menyalakan unit pendingin harus ditetapkan. Dalam rangka sistem ini, kita dihadapkan dalam satu dilema arsitektural yang sangat krusial.
di mana keputusan untuk menyalakan AC kita harus ditetapkan di cloud atau di edge lokal. Kalau kita menggunakan logika berbasis cloud, latensinya lebih tinggi dan menunggu instruksi server remote atau server dari jarak jauh. Risiko paling fatalnya kalau internet mati atau koneksi terputus, sistem akan lumpuh total, sistem tidak bisa bereaksi. Sementara sebaliknya logika berbasis edge, keputusan diambil tepat di full lokal, di full gateway lokal. Latensinya nyaris instan dan yang terpenting kontrol tetap berjalan normal secara otonom meskipun fasilitas sedang offline. Kita lanjut di imperatif komputasi edge, keselamatan tanpa toleransi waktu. Berulang server tidak memiliki toleransi waktu terhadap paparan panas yang ekstrim. Kendali mutlak harus berada di tingkat lokal. Gambar ini kita lihat suhu 60 derajat. Edge between not. Di sini ketika cloud terputus koneksi, dia tidak akan berpengaruh apa-apa. Karena kita menggunakan edge between not. Sistem tidak peduli apakah internet mati atau hidup. Dia akan langsung mengaktifkan pendingin lokal seketika itu juga. Kemudian logika komputasi menuju simpul edge mengurangi latensi waktu respons secara drastis, mempertahankan kontinuitas operasional sehingga nyaris 99% sekalipun terisolasi dari jaringan utama internet atau IP. Selanjutnya dibacakan oleh Saudara Mirza Khalifah. Silakan. Hai, baik. Ya, baiklah, kita akan lanjut di bagian ancaman struktural, yaitu ketiadaan identitas digital. Nah, ketiadaan identitas digital ini yang dimaksud adalah yaitu sistem yang tidak mempunyai autentifikasi. Nah, jika sistem tidak mempunyai autentifikasi yang kuat, nah hal-hal jahat itu bisa masuk. Nah, masuknya itu menggunakan spoofing. Nah, di sini seperti yang ada di slide. Di sini tuh spoofingnya itu mengirimkan sebuah informasi yang berupa ilusi data suhu yang normal ke dalam sistem untuk menonaktifkan mekanisme keselamatan akses secara paksa. Nah, kemudian di bagian slide berikutnya yaitu mitigasi risiko, identitas kriptografis dan autentikasi ketat. Nah, di sini untuk memitigasi ancaman yang sebelumnya, di sini yang kita butuhkan adalah identitas kriptografis dan autentikasi yang ketat. Nah, yang pertama itu ada di identitas atau provisioning. Nah, setiap komponen atau sensor, akumulator, gateway wajib dibekali identitas kriptografis dan kunci konfigurasi. Dan yang kedua itu adalah verifikasi siklus hidup. Nah, siklus hidup itu pendaftaran perangkat siklus hidup yang merupakan pendaftaran perangkat yang harus tervalidasi sebelum data diizinkan memicu data diizinkan. Nah, hal ini memicu relay AC. Dan yang ketiga itu ada kekebalan sistem. Nah, hal ini itu menutup ruang kerentanan dari manipulasi data tersebut. Nah, kemudian ada di bagian standar operasional atau tangguh infrastruktur kritis. Nah, dalam merancang sistem IoT, bukan sekedar menggabungkan perangkat keras, melainkan menyusun arsitektur yang sanggup menekan skenario teknis. Nah, dalam sistem pemantauan suhu ruang server dan kontrol pendingin, dibutuhkan komponen komputasi berbasis edge, yaitu toleransi 0,
yakni meletakkan komputasi berisiko tinggi pada lapisan edge demi jaminan keselamatan aset tanpa bergantung pada koneksi cloud. Dan yang kedua itu identitas zero trust. Hal ini menerapkan autentikasi identitas kriptografis yang ketat pada setiap simpul atau cross-cutting. Dan yang ketiga itu ada telemetry terstruktur, yaitu siklus tertutup. Hal ini menutup siklus melalui antarmuka website agar data sensor menghasilkan keputusan mitigasi yang andal dan akurat. Baik, tidak sangkat sih. Baik, itu saja tadi pembawaan materi dari rekan-rekan saya yang sangat-sangat bagus yang dibawakan tadi oleh 3 pemateri dan sekaligus saya juga di 4. Mungkin dari pembawaan materi kami tadi banyak yang tidak sempurna ya, tapi kami sangat ingin membawakan materi ini dengan sangat baik. Mungkin itu saja. Saya tutup video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikatnya. Iya. Bye bye.